Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 28 Agustus gereja memperingati Santo Agustinus. Agustinus adalah bapa gereja yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354. Ibunya Monica seorang beriman Kristiani dari sebuah keluarga yang taat beragama. Sedangkan ayahnya Patricius seorang tuan tanah yang masih belum beragama. Berkat semangat doa Monica yang tak kunjung padam, Patricius baru bertobat dan dipermandikan menjelang kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya Agustinus. Karena itu Agustinus belum juga dipermandikan menjadi orang Kristiani meskipun ia sudah besar. Usaha ibunya untuk menanamkan benih iman kepadanya seolah-olah tidak berdaya, mematahkan pengaruh kekafiran ayahnya. Semenjak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang luar biasa. Karena itu ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang terkenal. Agustinus masuk sekolah dasar di Tagaste. Karena kecerdasannya, ia kemudian dikirim untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan Latin di Maduoros. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Di Kartago ia belajar dengan tekun hingga menjadi murid yang terkenal. Namun hidupnya tidak lagi tertib oleh karena pengaruh cara hidup banyak orang yang tidak mengikuti aturan-aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang materi adalah buruk. Minatnya pada aliran ini berakhir ketika ia menyaksikan kebodohan Faustus, seorang pengajar Manikeisme. Selanjutnya selama beberapa tahun ia meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383 ia pergi ke Roma, lalu ke Milano, kota pemerintahan dan kota kediaman Uskup Ambrosius. Di Milano ia belajar ilmu retorika. Banyak orang Roma berbondong-bondong datang kepadanya hanya untuk mendengarkan kuliah dan pidatonya. Di kota itu pun ia berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Agustinus menyaksikan dari dekat cara hidup para biarawan yang mengikuti suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan. Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulailah ia berpikir apa yang mendasari hidup mereka. Injilkah yang menjiwai hidup mereka itu? Kecuali itu ia sering mendengar khotbah-khotbah Uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Semuanya itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala ia masih di Tagaste. Suatu hari ia mendengar suara ajaib seorang anak, "Ambil dan bacalah." Tanpa banyak berpikir ia segera menjamah kitab Injil itu dan membukanya dan membaca. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu.
Roma bab 13 ayat 13 sampai 14. Agustinus yang telah banyak mendalami filsafat itu akhirnya terbuka pikirannya dan melihat kebenaran sejati, yakni wahyu ilahi yang dibawakan Yesus Kristus. Ia kemudian bertobat dan bersama dengan sahabatnya Alipius ia dipermandikan pada tahun 387. Dalam bukunya Confessions, ia menuliskan riwayat hidup dan pertobatannya dan dengan terus terang mengakui betapa ia sangat terbelenggu oleh kejahatan dosa dan ajaran Manikeisme. Suara hatinya terus mendorong dia agar memperbaiki hidupnya seperti banyak orang lain dan meneladani Santo Antonius dari Mesir. Pada tahun 388 ia kembali ke Afrika bersama ibunya Monica. Di kota pelabuhan Ostia, ibunya meninggal dunia. Tahun-tahun pertama hidupnya di Afrika, ia bertapa dan banyak berdoa bersama beberapa orang rekannya. Kemudian Agustinus ditapiskan menjadi imam pada tahun 391 dan bertugas di Hippo sebagai pembantu uskup kota itu. Sepeninggal uskup pada tahun 395, ia dipilih menjadi uskup Hippo. Selama 35 tahun ia menjadi pusat kehidupan keagamaan di Afrika. Rahmat Tuhan yang besar atas dirinya dimulainya di dalam berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 113 buah buku, 218 buah surat, dan 500 buah khotbah. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisannya. Tulisannya itu hingga kini dianggap oleh para ahli filsafat dan teologi sebagai sumber penting dari pengetahuan rohani. Semua kebenaran iman Kristiani diuraikan secara tepat dan mendalam sehingga mampu menggerakkan hati semua orang. Sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama yang miskin dan kecil. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi kepentingan umatnya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Begitulah saudara-saudari riwayat singkat hidup Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Semoga Santo Santa kita menjadi pendoa bagi kita dan teladan hidup kita bagi kita yang masih diziarah di dunia, dan bagi yang menggunakan pelindung baptis Santo Agustinus. Selamat berpesta nama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.